Selamat datang di channelku. Ini adalah Sharp Aquos V6 5G, handphone dari brand Jepang yang harganya lagi promo banget. Dulu dijual di 3 jutaan, sekarang cuma 1,5 juta saja. Sharp Aquos V6 5G ini menggunakan Dimensity 700, RAM-nya 418, skor Antutunya tembus di 336.000. Untuk sebuah handphone dengan harga sejutaan ya ini udah lumayan kenceng. Seperti biasa di video ini saya akan coba tes performa gaming dari Sharp Aquos V6 5G ini. Di sini total ada 9 game yang akan gua tes, dan langsung saja nggak pakai lama kita langsung tes Genshin Impact. Ini adalah Genshin Impact menggunakan Sharp Aquos V6 5G, dan di sini untuk setelan grafiknya sudah saya set di posisi lowest. Oh, ini masih gue set 35. Gue akan naikin saja ke 60 ya. Kita akan mainnya di lowest 60 fps, dan pertama-tama kita akan langsung ke Fontaine. Kita sudah sampai di Fontaine, dan di sini dia rendering dulu ya. Rendering bisa sampai belasan fps guys. Dan kalau misalnya sudah ke rendering, ini dia bahkan bisa tembus sampai 40 tadi ya. 40-an fps guys. 40-an fps. Tapi itu ya, suka mengalami gejala tek drop yang langsung tek parah gitu ya. Tuh, by the way ini untuk suhu baterai masih di 35 derajat ya. Jadi masih tergolong adem karena gue baru tes, dan game pertama kita langsung tesnya Genshin memang. Di sini kita coba rendering paling berat yang ada di Genshin ya. 22. Jadi suka ada gejala tek yang langsung ke 20-an fps. Tuh, suka mengalami gejala tek guys. Kita coba keliling dulu bentar di sini. Apakah dia sering mengalami gejala tek atau gimana ya? Tapi kalau sudah tidak mau gejala tek itu bisa di 30-an fps guys. 20-an, 30-an gitu loh. Jadi cukup sering di angka 20-an. Jadi tiba-tiba 40, 30 tek belasan tuh. 20-an, 31, 29 tuh 17 lagi. 35, 30, 22 lagi. Kita coba keliling, tek tuh 22. Tek tuh 20, naik lagi. Ini kita baru nyampe di lautannya, dan itu bisa sampai di bawah 10 fps guys. Baru nyampe. Rendering ya nggak sih? Sampai di bawah 10 fps guys. Kalau misalnya udah ke rendering semua, kita coba lihat ya. Jadi biasanya ini pasti kalian alami ketika baru nyampe di tempat baru. Kalian akan mengalami gejala tek yang lumayan sendat-sendat gitu ya bahasanya ya. Harusnya dia secara performa bisa di 30-an fps tuh. Kalau misalnya kita diem nggak gerak tuh 30-an fps guys. 35. Ini ketika jalan-jalan di Liyue baru nyampe ya. Tuh kan 20-an, belasan, bahkan sampai di bawah 10 fps guys. Di satu sisi Sharp ngelimit suhunya sadis, di satu sisi dia juga pakai eMMC. Nah udah guys, paket komplit itu. Tuh ya, gejala patah-patah itu cukup sadis guys. Dan ini pasti memang agak kurang nyaman guys ya. Ini juga untuk touchnya agak kurang enak juga gitu guys. Sepertinya kayak inputnya agak lambat. Agak lambat inputnya ini. Tuh, gue udah pencet ulti berkali-kali, kayak nggak kepencet guys. Telat, kayak telat responnya gitu loh. Efek dari throttlingnya ya, nggak bisa ini. Kalau menurut gue teman-teman pengen beli ini buat main game sih, menurut gue agak kurang recommended guys ya. Kurang recommended. Secara performa Dimensity 700 itu masih lumayan kenceng gitu ya. Ini kan tembus 40-an fps nih. Cuman karena handphone ini limit suhunya sadis, udah gitu dia pakai eMMC, paket komplit guys. Kalau masuk domain ini tembus loh guys ke 50 fps. Oh salah, gua salah pakai ini. Salah pakai guys. Dropnya parah deh. Tuh.
kurang nyaman guys, serius guys. Kita scan, ini di depan mencapai pojok atas sini 43 ya. Mau menuju 44 guys. Panasnya juga di atas posisinya. Tuh 44 ya. Suhu 44 pasti di limit parah mashup-nya guys. Ini total sampai selama 16 menit ya. Untuk baterainya sisa 98%. Ini adalah Sharp Aquos V6 5G dan di sini untuk setelan grafiknya itu sharp lagi. Aspal udah kebuka untuk 60 fps ya. Jadi semua handphone itu bisa jalan di 60 fps. Ini game mobil yang keren banget. Kalian bisa main di 60 fps dan juga tidak sulit-sulit banget dimaininnya. Kita langsung play career mode saja. Teman-teman lihat angkanya ya. Cepet amat ini. Dan yang kedua kan mainnya multiplayer saja ya. Kita akan mainnya Ghost. Oh, drop guys. Sampai frame drop loh. Drop FPS ya. Tuh. Sampai 20-an guys. Ini untuk suhu ya, mau menuju 42 ya, 41-an saja. Di belakang ini 42-an, mau menuju 43 guys. Dan ini sampai 5 menit saja untuk baterainya sisa 96%. Ini adalah FC Mobile menggunakan Sharp Aquos V6 5G. Di sini untuk setelan grafiknya tidak kebuka untuk 60 fps. Jadi ini mainnya di 30 fps. Oke, 30 fps. Must take the lead here. Pivotal moment defensively. 30 fps mah tidak ada keluhan ya. Meskipun sudah sampai 40 ya. Semua cuma sampai 42 di depan, di belakang dia tembus 42-an juga ya. Ini main 6 menitan saja untuk baterainya sisa 94%. Ini adalah FF Max menggunakan Sharp Aquos V6 5G. Di sini untuk setelan grafiknya gua akan set di posisi ultra high ya. 60 fps dan kita akan langsung play saja. Kita mainnya squad. FPS sudah drop ke 40 guys ya. 30-40 fps. Suhu baterai udah 42 ya. Udah drop ke 40 fps. Ada drop ya sampai ke 40 fps. Masih bisa sih 40 fps ya. Dan suhu di kisaran 43 ya di depan. Di belakang suhunya tembus 44. Dan di sini saya main selama 18 menit untuk baterai sisa 88%. Ini adalah PUBG Mobile menggunakan Sharp Aquos V6 5G. Di sini untuk setelan grafiknya dia kebuka sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, HD High. Aku akan mainnya di Smooth Ultra saja, antisnya 2 kali. Di sini saya mau kasih tahu bahwa untuk Sharp Aquos V6 5G ini tidak ada gyronya. Makanya di sini tidak ada settingan untuk gyronya. Dan kita akan langsung saja kita main event ya.
Nggak tahu berapa bukan, yang penting gua kill langsung 2. Drop 30 fps. Player guys. Kita sambilan scan suhu dulu. Jadi suka kadang-kadang mulai drop ke 30 fps ya. Dan ini suhu 42an. Di belakang ini 44 guys ya. Cukup panas loh. Dan saya tes selama 15 ini dan untuk baterainya sisa 79%. Ini adalah Mobile Legends menggunakan Sharp Aquos V6 5G. Di sini sekarang untuk setelan gabung buka sampai ultra super ya. Dia bisa sampai 90 fps. Dan gue mainnya di super medium biar bisa 90 fps. Dan kita apakah dia stabil atau tidak di super medium. Dan kita akan langsung pusing sudah di legend ya. Semoga saja ini menang. Ini kita dapat hard game lagi ini guys. Lunox Barat. Bisa gila ini guys. Astaga naga. Drop sampai 30-an guys ya. Kalah total. Drop PS juga ada ya, karena sampai 30, 40. Jadi dia memang tidak bisa stabil-stabil banget. Kayaknya jangan saya tinggi-tinggi guys. Ini total saya main selama 16 menitan untuk baterainya sisa 74%. Ini adalah COD Mobile menggunakan Sharp Aquos V6 5G. Di sini untuk setelan grafiknya ini kubuka sampai low high, medium high ya. Tapi gue udah setnya di low high karena kita kan mainnya multiplayer saja guys. Karena kalau multiplayer itu bisa 60 fps. Tuh kan, bisa 60 fps ya. Kita akan barbar mode on guys ya. Kita akan kill sebanyak mungkin musuhnya. Kok ada suara bocil guys ya? Ada suara bocil guys ya. Oke ya. Untuk FPS overall lumayan stabil ya. Rata-rata bisa di 50 fps. Nah itu keren banget. Jadi so far masih oke loh ya. Tidak ada keluhan nih untuk main CODM. Untuk suhu di depan sampai 42. Suhu di belakang ini sih sampai 42an ya. 43 guys. Jadi main sama 7 menitan saja. Untuk baterainya sisa 71%. Ini adalah Modern Warship menggunakan Sharp Aquos V6 5G. Di sini untuk setelan grafiknya gua akan setnya di posisi low 60 fps ya, dan kita kan langsung tanding saja. Langsung 40-an, 30-an. Oke guys ya, 40-an. Ada pas ini. Oke, cakep, skill 1. Ada tahu. Jangan ganggu, masuk sana.
Oh, mati guys ya. Jadi drop terendah itu bisa di kisaran 30 fps. Lagi BTW 30, 40, 30, 40 gitu lah ya. Dan ini saya main 3 menitan saja. Untuk suhu di depan ini cuma sampai 41an saja, mau menuju 42. Dan ini main 3 menitan saja. Untuk baterainya sisa 75%. Untuk eFootball, sorry banget yang habis dites ya, dia mengalami gangguan ini guys. Nggak tahu kenapa ini add invalid comment has been detected. Untuk baterainya ini awet banget ya. Ini baterai masih sisa 69%. Ini gue total main game udah kisaran mau 2 jam guys. Ini bisa teman nih ya, total berapa game nih? 8 game yang gue tes guys. Dan itu awet baterainya. Secara kesimpulan memang dia tidak sebagus ya seperti kayak brand lain, karena memang Sharp itu terkenal dengan limit suhunya yang cukup sadis. Dia tidak bikin handphonenya panas, makanya suhu di limit banget. Dan ketika di limit ya performa itu bakalan drop, throttling bahasanya guys ya. Udah gitu dia masih pakai MMC, dan misalnya kalau dia terlalu panas, touchnya juga ngedelay. Ketika dia sudah kepanasan, pada sebuah tes main Genshin itu kan dia delay touchnya. Solusinya ya teman-teman pakai cooler saja. Harusnya masih lumayan bagus guys, dimensi 700, cuman ini ya dari Sharp memang begitu sih, kurang mantap. By the way, segini saja untuk tes gaming ya menggunakan Sharp Aquos V6 5G ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.